Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad amma ba'd. Hukum melihat aurat pada asalnya itu tidak diperbolehkan atau hukumnya haram. Akan tetapi ketika kita tidak sengaja atau ada sesuatu yang dibutuhkan darurat, maka itu diperbolehkan. Nah, ketika puasa ini ada rinciannya. Misalnya kalau kita sedang berpuasa, kemudian kita bermuamalah, misalnya melihat seseorang yang mungkin dia tidak menggunakan jilbab atau memakai jilbab, atau perempuan melihat aurat laki-laki misalnya. Kalau itu diperlukan dan darurat, maka insya Allah puasanya sah dan itu tidak mengurangi pahala puasanya. Nah, sedangkan yang kedua, kalau dia melihat itu dengan sengaja, kemudian dia tidak ada keperluan untuk hal itu, maka itu dilarang oleh agama. Memang tidak membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi nilai puasa, bahkan bisa menghilangkan seluruh pahala puasanya. Jadi intinya, pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat aurat itu hukumnya dilarang. Tetapi kalau ada keperluan dan kita tidak sengaja, maka insya Allah itu dimaafkan dan puasa kita insya Allah sempurna dan tidak membatalkan puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad amma ba'd. Kalau misalnya seseorang dia bangun kesiangan dan dia sudah memastikan bahwasanya itu sudah masuk waktu subuh atau melewati waktu subuh, maka dia tidak boleh lagi menyantap sahurnya. Meskipun dengan seteguk air atau satu kurma dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Nah, akan tetapi misalnya ada keraguan di situ. Nah, misalnya dia ini berpikir atau sudah memastikan ini sudah masuk waktu subuh atau tidak, maka insya Allah saat itu diperbolehkan dia masih menyantap sahurnya. Hal ini dalam sebuah riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mengambil air zam-zam kemudian menanyakan kepada salah seorang sahabat, yang satu ini mengatakan sudah masuk waktu subuh, sahabat yang lain mengatakan belum. Maka saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminum air zam-zam itu. Nah, dan memang ada hadis juga yang menyebutkan bahwasanya ketika kita makan mungkin tinggal 1 sendok atau tinggal sedikit, kemudian adzan berkumandang, maka disebutkan dalam hadis tersebut hendaknya kita menghabiskan atau menyelesaikan hajat kita, yaitu menghabiskan makanan tersebut, kemudian kita minum, kemudian melanjutkan puasa. Nah, meskipun dalam penjelasannya hadis ini dimaknai berbeda. Ada yang mengatakan yang memaknainya secara zahir, selesaikan, habiskan. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya itu tidak diperkenankan lagi. Nah, maka untuk kehati-hatian, yang pertama kita harus memastikan waktu subuh itu. Kalau kita bangun kesiangan, sudah masuk waktu subuh, sudah melewati waktu subuh, maka tidak diperbolehkan lagi kita menyantap sahur. Tetapi kalau kita ragu-ragu dan sudah kita mencari dan itu belum masuk waktu subuh, maka kita masih boleh menyantap sahur. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad. Pertanyaan yang menarik. Jadi hukum seorang tidur selama berpuasa itu bagaimana? Insya Allah puasanya tetap sah. Nah, asalkan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya adalah, memang ada dalam hadis disebutkan tidur seorang berpuasa itu ibadah. Padahal hadis itu derajatnya adalah dhaif atau lemah. Maka apa yang harus kita perhatikan dalam hal ini? Seseorang kalau dia kecapean, membutuhkan untuk tidur, dan niatkan tidurnya itu untuk mengembalikan kekuatannya agar dia bisa beraktivitas yang bermanfaat, kemudian beribadah kepada Allah, maka itu insya Allah tidurnya akan menjadi ibadah. Tetapi kalau tidurnya hanya bermalas-malasan, itu bisa mengurangi pahala puasanya karena dia bermalas-malasan. Apalagi sampai meninggalkan sholat fardu. Wallahu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya, pemirsa sekalian yang berbahagia, tidur di waktu berpuasa
meskipun sepanjang hari misalnya, kalau itu dibutuhkan karena mungkin untuk menguatkan tubuh kita atau kita lagi kurang sehat misalnya, insya Allah itu tidur menjadi ibadah. Tetapi kalau itu untuk bermalas-malasan bahkan meninggalkan kewajibannya, yaitu terutama sholat, bisa mengurangi pahala puasa atau bisa juga menghilangkan seluruh pahala puasanya. Wallahu a'lam bishawab.